Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lagi-lagi teman-teman, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu yang harus dipahami. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin. Insya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini merupakan sebuah konsep yang sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, yang telah Allah cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Yang mana kata Allah berikan konsep, ketika kita bersyukur, maka siap-siap nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, kita kufur, kita tidak bersyukur, maka siap-siaplah azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Azab yang pedih itu akan menanti kita ketika kita punya rasa tidak bersyukur, ketika kita selalu saja mengeluh. Maka dari itu semua, mudah-mudahan kita semua menjadi masuk dalam golongan yang senantiasa berupaya untuk berusaha bersyukur atas apa-apa saja yang telah Allah berikan terhadap diri kita, yang telah Allah berikan terhadap kehidupan kita, yang telah Allah berikan terhadap keadaan-keadaan kita, keadaan apapun itu. Semoga kita senantiasa bersabar dan selalu bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha hibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang senantiasa Allah cintai. Amin insyaallah. Baik teman-teman, alhamdulillah, lagi-lagi Allah masih beri kesempatan untuk diri kita, untuk kita semua, untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa mencari ilmu-ilmu baru, untuk senantiasa saling mengintrospeksi diri, saling mengoreksi. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang lebih dan jauh-jauh lebih bermanfaat untuk kedepannya dibandingkan hari ini, insya Allah. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah apa? Manusia yang baik itu adalah ketika manusia itu menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, yang bermanfaat bagi kaum mukmin wal muslimat lainnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah masih beri kita kesempatan untuk pada akhirnya, sampai akhirnya kita dapat mengucap dua kalimat syahadat di akhir hayat kita, insya Allah. Baik, alhamdulillah, saya kali ini teman-teman ingin membahas mengenai ketergantungan kita sebagai manusia terhadap keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Perlu kita ketahui bahwasanya, kata beliau, aku telah merasakan segala macam bentuk kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah apa? Berharap kepada manusia. Oleh karena itu, kita jangan sampai menaruh harapan sebesar apapun itu kepada manusia. Justru kita harus menaruh harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah yang memegang kehidupan kita. Karena Allah yang memegang kematian kita. Hidup, mati, Allah tanggung. Allah yang tanggung, teman-teman. Jadi selalu ingat, jangan bergantung, jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengarahkan kita. Karena Allah yang memberi kita hidup, memberi kita keadaan. Mau susah, mau senang, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita fungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Harus kita syukuri, benar-benar kita syukuri harus. Jadi, kata Ali bin Abi Thalib, yang paling pahit itu adalah apa? Berharap kepada manusia. Berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu akan menimbulkan kekecewaan yang amat besar dalam hati kita, dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun, atas segala macam kehidupan, atas segala macam hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau senang, mau susah, jangan sampai kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena balik lagi, kita harus menyadari hidup adalah perjalanan dan kita punya tujuan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin dan surga buat orang kafir. Jadi kita harus paham konsep ini. Ya teman-teman, konsep ini keluar dari mulut manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW, yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin yang insya Allah seperti kita, amin insya Allah, dan surga buat orang-orang kafir. Ketika kita sudah berserah diri, maka kehidupan kita akan terasa tenang, teman-teman, insya Allah. Berserah diri atas apa-apa yang telah Allah berikan dalam diri kita, atas apa-apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita untuk bersyukur, untuk senantiasa berusaha mengupayakan diri bersyukur pada Allah SWT. Nikmat terbesar adalah ketika kita bersyukur pada Allah SWT. Nikmat terbesar adalah ketika kita masih mempunyai rasa takut kepada Allah SWT. Ya teman-teman, oleh karena itu hari demi hari harus senantiasa kita berusaha, kita berupaya untuk menjadi orang baik, untuk mengendalikan diri, untuk agar lebih baik lagi ke depan. Lalu jangan sampai kita punya ketergantungan terhadap orang lain. Ada satu nasihat lagi yang keluar dari mulut Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, kita tidak boleh bergantung pada manusia. Karena apa? Bayangan diri kita sendiri pun akan meninggalkan kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Bayangan diri kita sendiri bahkan akan meninggalkan kita ketika kita dalam keadaan kegelapan. Apalagi manusia, apalagi orang lain. Ini bayangan diri kita sendiri meninggalkan kita. Oleh karena itu harus kita pahami nasihat ini. Ya, jangan sampai kita punya ketergantungan, jangan sampai kita punya keberharapan yang sangat luar biasa kepada manusia, kepada makhluk. Jangan. Kita harus berserah diri, memohon pertolongan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Saya mengutip lagi dari orang-orang soleh, ya. Saya hanya copy paste, teman-teman. Kita ingat nasihat dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah? Semoga Allah ampuni dan semoga Allah jaga dirinya. Beliau mengatakan,
yang pada intinya jangan berharap kepada selain Allah. Jangan berharap kepada manusia. Kita harus mempunyai keharapan, ketergantungan kepada Allah SWT. Kita sender di tembok, tembok akan runtuh. Kita sender kepada orang yang mempunyai jabatan, orang itu akan mati. Dan orang itu akan lepas dari jabatannya, tidak akan kekal. Jadi nasihat hikmah yang dapat diambil adalah apa? Kembali lagi, kita harus banyak-banyak berharap kepada Allah SWT. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang tentunya Allah cintai, yang tentunya langkah tanduk kita, tindak tanduk kita Allah berkahi dan Allah ridhoi. Karena itulah yang hanya satu-satu kita harapkan di dunia ini, keberkahan, keridhaan, rahmat Allah SWT. Karena apa? Kita mau masuk surga, kita memerlukan rahmat dari Allah SWT. Semoga Allah ampuni kita. Ingat, jangan terlalu percaya diri bahwa besok kita masih bakal hidup. Jangan terlalu percaya diri. Oleh karena itu, lagi-lagi keberharapan, ketergantungan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ya Karim, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Yumkin ila awalan syukran kasyiran, jazakallah khairan, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak teman-teman atas respon yang telah sudi menonton video ini. Semoga benar-benar bermanfaat. Semoga ada kebaikan yang dapat diambil dari video ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iskariman au munsyahidan, hidup mulia atau mati syahid, insya Allah.